Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu, Dek. Semuanya masuk hari ini. Adelia Marcelina, Aisyah Aulia Zakarisdianti, Aisyah Putri Laili, Alfi Amalia, Anastasia Aulia Farsha, Bunga Sasta Adelia, Diva Nadila Aulia, Fadila, Fatma Amelia, Fariska Erin Aulia, Pica Aprelina, Isna Nur Nadira, Tintang Nahda, Marjina Sufianti, Nabila Safitri, Nadia Indah, Naim Fatika Sari, Nanda Rosita, Nihayat Ul Mufidah, Octavia Azhara, Putri Nuriati, Rani Sofiana, Reva Keila, Revi, Salsabila, Siti, Vina Lisa, Yasmin, Zahratul Fitria. Sekarang waktunya kita alat bukunya semua. Kita mulai dari bab 2 ya. Bab 2 halaman 83. Hari ini kita akan membahas tentang malaikat dan jin, iblis, dan setan. Ditulis apa didikte? Ditulis bab 2 Saniki tanggal 6 Februari 2021. Bab 2 malaikat. Bawahnya lagi pengertian malaikat. Menurut bahasa kata malaikat merupakan
juga disebut ar-rusul, yang berarti para utusan Allah. Titik. Good. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya atau nur. Good. Titik. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman yang kedua. Titik. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, meyakini adanya malaikat, koma, koma. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka, koma, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Titik. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya, koma. Mereka tidak pernah berdosa. Koma, tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, koma. Good. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya, titik. Bawahnya
hujan, koma, angin, dan juga bintang-bintang. Titik. Yang ketiga, malaikat Israfil, koma, bertugas meniup sangkakala. Titik. Sambut. Yang keempat, malaikat Israil atau malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Titik. Yang kelima dan enam, yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas memeriksa amal manusia di alam barzakh. Memeriksa amal manusia di alam barzakh. Yang ketujuh dan kedelapan, malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Amal baik dan amal buruk manusia. Titik. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Titik. Yang terakhir atau yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Bon capek? Bon, terangkan dulu ya. Disimak, nanti di akhir akan ada kuis, ya. Pengertian malaikat. Jadi, menurut kalian setelah menulis penjelasan tadi, malaikat itu apa sih? Malaikat itu apa? Yang keras? Oke, malaikat ciptaan Allah, betul. Apa lagi? Diciptakan hanya. Oke, betul. Apa lagi? Pengertian malaikat dulu. Oke. Malaikat itu utusan Allah yang terbuat dari cahaya, tidak memiliki nafsu, dan
malaikat niku ketika mengemban tugasnya maka akan fokus dengan tugasnya. Jadi ketika Allah menyuruh para malaikat itu bersujud, maka malaikat pun akan bersujud. Tidak akan bangun kecuali disuruh Allah untuk bangun. Oke. Karena apa? Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Kalau itu kan pengertian secara umumnya, secara khusus. Kalau secara umumnya malaikat itu berasal dari kata jamak malaka yang berarti kekuatan. Oke. Ingat-ingat, malaikat berasal dari kata jamak apa? Malaka. Yang berarti kekuatan. Apakah malaikat tidak memiliki nafsu? Tidak. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Oke, ingat-ingat ya. Siapa yang tahu jumlahnya malaikat? Allah. Oke. Yang tahu seluruh jumlah malaikat itu hanya Allah. Oke. Tapi yang wajib kita imani hanya 10. Apa saja? Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kalau malaikat Jibril bertugas hanya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para rasul. Maksudnya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Seperti wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi malaikat Jibril itu mengajari Nabi Muhammad bagaimana caranya membaca. Ketika tidak bisa membaca, maka harus dengan cara mendengarkan dan menyimak. Dan malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan wahyu yang disampaikan tadi. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya membagi rezeki kepada seluruh makhluk dan menimba hujan, angin, dan bintang. Berarti apa? Tugas malaikat Mikail membagi rezeki. Setiap orang, bahkan sebelum manusia lahir, itu sudah ada jatahnya. Dan itu yang membagi adalah malaikat Mikail. Begitu juga dengan hujan. Di Jombang hujan, di tidak hujan, itu karena ada yang membagi. Juga angin dan juga bintang-bintang. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Ini kapan terjadi? Malaikat Israfil meniup sangkakala ini. Pada hari kiamat nanti. Yang keempat, malaikat Israel tugasnya menjaga nyawa. Jadi setiap yang hidup pasti akan mati. Dan yang mencabut nyawa kita nanti adalah malaikat Israel. Ketika kalian sudah waktunya, kita semua sudah waktunya untuk menghadap ke Yang Maha Kuasa. Seberapa kalian mengumpat jelek, itu pasti akan terjadi di nyawa kalian dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Yang kelima dan keenam, tugasnya niki ketika kita nanti sudah meninggal dan wafat dan terjadi hari kiamat, ketika di alam barzah yang menimbang amal diri kita yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Yang ke-7 dan 8, Raqib dan Atid. Tugasnya manusia. Setiap manusia pasti ada penjaganya. Ada yang mencatat amal baik dan amal buruk, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Yang ke-9, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan neraka. Yang bertugas dan menjaga mengendalikan api neraka itu malaikat Malik. Bahkan ada beberapa yang berkata malaikat Malik adalah malaikat yang paling garang, wajahnya yang paling tidak enak dipandang, paling menyeramkan. Makanya
ahli neraka itu paling takut kepada malaikat Malik. Memandang wajahnya itu sudah ketakutan. Bahkan Nabi Muhammad ketika berkunjung ke neraka, Nabi Muhammad melihat wajahnya malaikat Malik itu, beliau sudah pingsan berkali-kali karena saking garangnya malaikat Malik. Yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Ada yang berkata malaikat Ridwan itu malaikat yang paling tampan. Wajahnya itu adem, dilihat itu menyenangkan, menyejukkan hati. Semoga kita semua bisa bertemu dengan malaikat Ridwan. Amin. Pon, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut menulis yang ke sifat-sifat malaikat. Pon, siap? Siap. Pon, betul capek? Betul, nggih? Lanjut, sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat, sampun? Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah terhenti. Selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah terhenti. Titik. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia, suci dari
capek? Tapi pun kita mendengarkan penjelasannya dulu. Kita belajar bersama-sama. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam tiada henti. Niki ada ayatnya dengarkan. Dengarkan mawon, tidak usah ditulis. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-21. 20 sampai 21. Oke. 19 sampai 20. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yang artinya mereka dalam kurung malaikat selalu bertasbih, beribadah kepada Allah pada waktu malam dan siang hari tiada henti-hentinya. Jadi para malaikat itu mulutnya tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah, karena apa? Sifatnya malaikat sendiri yaitu selalu selalu memuji Allah malaikat itu, Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Jadi manusia itu tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak buang air besar, tidak tidur, pokoknya tidak memiliki sifat yang sama seperti kita. Jadi ketika para malaikat disuruh oleh Allah, maka bersujudlah. Maka malaikat akan bersujud terus selama Allah menyuruhnya untuk berdiri. Maka selama itu pula malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak lain sebagainya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Kembali lagi karena malaikat tidak memiliki nafsu, jadi malaikat niku selalu patuh kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Jadi malaikat juga memiliki sifat malu. Karena ini juga terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung. Ini Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, janganlah mendekati masjid, karena malaikat merasa sakit atau terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia itu merasa sakit. Ketika sampai habis makan sambal yang sebenarnya banyak bawang dan bawangnya, ketika saya menjatuhkan gigi, saya berbicara, kan kasihan lawan bicaranya. Itu para malaikat pun tidak suka, jadi kita harus menjaga juga anjing dan patung. Jadi rumah-rumah yang ada anjingnya itu malaikat tidak mau masuk ke dalamnya. Juga pada patung-patung tersebut malaikat juga tidak mau masuk. Yang ketujuh, tidak makan dan minum. Kenapa para malaikat tidak makan dan minum? Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Ketika Nabi Muhammad didekati, ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Jibril berubah menjadi sosok lelaki yang tampan. Jadi malaikat itu bisa berganti-ganti, bisa mengubah wujud. Yang terakhir, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi? Pertanyaan sekedik dulu, toh. Malaikat berasal dari kata yang berarti malaikat tersendiri memiliki rasa
Terima kasih.